berteriaklah seseorang memberitahukan kepada wanita yang ada di dalam rumah itu bahwa ruangan tempat anak-anak mereka bermain itu atapnya roboh dan menimpa anak-anak itu semuanya. Pada saat si ibu tersebut mendengar berita itu, dia langsung pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah setia di channel saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silakan di-subscribe ya. Agar teman-teman tidak terlewatkan dari kisah-kisah inspiratif, kisah nyata, bagaimana seseorang dikejar jodoh, dikabulkan hajatnya, sembuh dari penyakit kronis, dapat rumah mewah, setelah melakukan sedekah habis-habisan, sedekah harta terbaik, dan karena dia yakin sedekah pasti dibalas. Itu intinya, yakin sedekah pasti dibalas. Kisah inspiratif yang akan saya ceritakan kali ini masih bersumber dari sebuah buku yang sangat fenomenal sekali, yang berjudul Sedekah Memang Ajaib, Pengalaman Menakjubkan Para Pelaku Sedekah, karya Khalid bin Sulaiman Ar-Rabi. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini berhubungan dengan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak, dan dia bermimpi kalau anak-anaknya ini tertimpa atap rumah yang roboh. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Di suatu daerah ada seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Malam harinya, ibu rumah tangga tersebut bermimpi kalau anak-anaknya ini tertimpa atap rumah yang roboh milik kerabatnya. Dan kebetulan besoknya mereka ini akan berkunjung ke rumah kerabatnya tersebut. Bayangkan teman-teman betapa khawatirnya perasaan ibu ini ya. Ketika pagi harinya sesuai waktu yang telah dijanjikan, maka ibu ini sama suaminya dan anak-anak ini pergilah ke tempat saudaranya ini yang kebetulan lagi mengadakan suatu hajatan atau semacam arisan lah ya. Pada saat bangun tidur, si ibu ini merasa sangat galau dan gelisah sekali dengan mimpian di alamnya itu. Dan dia tambah khawatir sekali setelah melihat pakaian yang dipakai oleh anak-anaknya itu sama persis dengan dalam mimpinya pada saat anak-anaknya itu tertimpa atap yang roboh ini. Dan teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana perasaan si ibu ini ya, khawatirnya itu berlipat ganda. Oh ya, teman-teman bisa lihat juga video saya tentang seorang anak yang selamat dari terlindasnya gerobak sapi di sini ya. Setelah melihat pakaian anak-anaknya sama persis dalam keadaan mimpi tersebut, maka si ibu ini menyuruh asisten rumah tangganya untuk mengganti pakaian anak-anaknya dengan yang lain. Tapi sayangnya suaminya melarang melakukan hal tersebut karena mereka sudah sangat terlambat sekali. Dan ketakutan si wanita ini berlipat ganda. Dan pada saat sampai di rumah kerabatnya tersebut, si wanita ini menjadi sangat khawatir sekali, menjadi sangat panik sekali, menjadi sangat kacau sekali. Jadi dia tidak konsentrasi dengan acara di rumah kerabatnya itu. Tetapi dia tetap memperbolehkan anaknya bermain dengan sepupu-sepupunya ya. Oh ya, teman-teman bisa lihat juga video saya tentang cara cepat menemukan orang hilang di sini ya. Kita kembali lagi kepada si ibu ini. Tak lama kemudian, di ruangan yang berbeda, masih di rumah tersebut, berteriaklah seseorang memberitahukan kepada wanita yang ada di dalam rumah itu bahwa ruangan tempat anak-anak mereka bermain itu atapnya roboh dan menimpa anak-anak itu semuanya. Pada saat si ibu tersebut mendengar berita itu, dia langsung pingsan. Karena dia merasa sangat yakin sekali bahwa anak-anaknya pasti berada di runtuhan tersebut dan mengalami kecelakaan yang sangat berat. Dan pada saat si wanita ini sadar, melihat keadaan anak-anaknya baik-baik saja, dia langsung pingsan lagi. Namun tak lama kemudian si wanita ini sadar dan dia bersyukur kepada Allah bahwa anak-anaknya selamat dari atap rumah yang roboh tersebut. Ternyata atap rumah di ruang tersebut memang roboh tapi tidak sampai menimpa anak-anak itu karena atap rumah yang roboh itu masih terhalang oleh kayu yang ada di atasnya. Setelah mendengar cerita dari salah seorang kerabatnya bagaimana atap rumah tersebut bisa jatuh tapi tidak menimpa anak-anak mereka, akhirnya si wanita ini teringat akan sedekah yang baru saja diberikannya, sedekah sejumlah uang kepada fakir miskin. Tentu saja si wanita ini bersyukur kepada Allah atas keselamatan anak-anaknya yang tidak cedera sedikit pun. Namun ada perasaan bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa atap rumah yang begitu besarnya
bisa nyangkut di satu balok kayu dan tidak langsung menimpa anak-anak mereka. Maka bertanyalah si wanita ini kepada seorang syekh. Syekh ini kalau sebagian orang menganggapnya kepada orang yang sudah tua, kepada orang yang kaya raya, atau kepada orang yang cerdik pandai. Tapi syekh yang dimaksud oleh si wanita ini adalah seorang alim ulama atau cerdik pandai, atau semacam ustadz atau kiai gitulah. Maka dia bertanyalah tentang mimpinya dan tentang keadaan yang sudah menimpa anak-anaknya. Maka berkatalah syekh itu bahwa Allah telah menjaga mereka karena sedekah yang mereka keluarkan. Jadi di sini terbukti sekali kalau sedekah itu bisa menolak bala, sedekah itu mengabulkan hajat, sedekah itu bisa memperpanjang umur, sedekah pasti dibalas, sedekah dapat membuka pintu rezeki, sedekah dan keselamatan. Oh ya, teman-teman bisa melihat juga kisah-kisah inspiratif saya yang lainnya berhubungan dengan sedekah yang sangat menakjubkan sekali di playlist saya di sini ya. Dan teman-teman yang baru saja datang ke channel saya, silahkan di-subscribe agar teman-teman tidak melewatkan video-video terbaru saya yang sangat menarik sekali. Oke? Bagi teman-teman yang punya pengalaman yang sama, bagaimana mereka selamat setelah bersedekah, bisa diisi di kolom komentar ya. Siapa saja termasuk saya, mari kita banyak-banyak bersedekah, karena sedekah itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keajaibannya. Yang penting, sedekah itu pasti dibalasnya kapan, itu Allah yang akan menentukan. Karena Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk membalas sedekah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi syekh yang dimaksud Tapi syekh yang dimaksud oleh si wanita ini adalah seorang alim ulama atau cerdik pandai atau semacam